Baik, terhadap replik yang akan dibacakan, apakah mau dibacakan semua atau nanti dipilah-pilah? Mohon izin majelis, kami harus membacakan untuk meyakinkan apa yang telah dibaca dulu sebelum ada publik tahu bahwa apa yang tertera terbuka untuk dimaksudkan. Oke, baik. Ya, kalau mau dibaca semua silakan. Kita kasih kesempatan terdakwa nanti memperhatikan ya apa yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Terdakwa, ya. Nanti diperhatikan ya. Baik, silakan penuntut umum. Terima kasih majelis hakim yang mulia memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kerawang untuk hari ini. Saya mulai dengan repliknya awali dari judul Kejaksaan Negeri Kerawang untuk keadilan. Replik penuntut umum atas pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Valencia alias Neng Silim, anak dari Suryadi, perkara nomor PM 158 KRWM EW 208/2021. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik karunia, saya ulangi, Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, hidayah dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini, di mana pada hari ini majelis hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi pledoi dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Sebelum kami membacakan replik atas pledoi dari terdakwa maupun dari penasihat hukum terdakwa, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini, di mana majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada jaksa penuntut untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang ada. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya saudari Valencia alias Neng Silim, anak dari Suryadi. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa dalam mengungkap fakta hukum, mulai dari alat-alat bukti baik saksi sampai ahli. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Kepada pengunjung sidang yang kami hormati, tak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya apabila dalam replik atau tanggapan atas pledoi terdakwa dan penasihat hukum yang terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa betitik tolak dari pemikiran itulah replik ini kami susun untuk menanggapi nota pembelaan pledoi dari penasihat hukum dan dari terdakwa Valencia alias Neng Silim, anak dari Suryadi, atas surat tuntutan pidana yang telah dibacakan di muka persidangan ini pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, bahwa surat tuntutan pidana tersebut telah disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Keterangan saksi Chan Yung Chin, saksi korban; Joni Saputra, bekerja pada saksi korban; Las Tanto alias Agus, bekerja pada saksi korban; saksi Bin Mahroji, bekerja pada saksi korban; Angel Chan Wang Ting, saksi anak dari terdakwa. Bahwa keterangan saksi korban telah disampaikan di depan persidangan, namun sebagian tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga keterangan saksi korban tersebut seluruhnya ditolak oleh terdakwa. Sedangkan keterangan saksi Joni Saputra, saksi Lestanto alias Agus, dan saksi Samsi Bin Mahroji telah memberikan keterangan yang menunjukkan keberpihakan kepada saksi korban. Mengingat ketiga saksi tersebut juga pengawasan atas bekerja kepada pihak saksi korban,
Kemudian saksi Engel Chan, anak kandung, telah memberikan keterangan di depan persidangan, namun dalam tuntutan jatuh keterangan saksi tersebut tidak sepenuhnya disesuaikan sebagaimana fakta yang disampaikan di depan persidangan. Saksi Richard William Sistanto, saksi partner dari terdakwa; Yuyun Tahdiyuni, saksi bekerja pada terdakwa; Anita Feriantika, saksi kakak kandung terdakwa; Lim Huk Lan alias Tina, kandung terdakwa, telah diminta dijadikan saksi tetapi tidak dihadirkan. Bahwa keterangan ketiga saksi Richard ini telah disampaikan di depan persidangan dengan menjelaskan sesuai fakta, namun terhadap saksi Lim Huk Lan alias Tina dan DPU tidak dihadirkan di depan persidangan sekalipun telah dimohon oleh terdakwa. Ahli Dr. Yusi Harimyanti MS Magister Psikologi, keterangan ahli hanya dibacakan di depan persidangan. Dr. Seri Sertirina Silitoma SPKJ, ahli tidak dihadirkan di depan persidangan. Bahwa keterangan pendapat ahli yang dilibatkan dalam perkara ini yaitu Dr. Yusi Haryanto Magister Psikologi sangat diharapkan dapat memberikan keterangan pendapatnya secara langsung, mengingat kesimpulan gangguan psikis yang diderita saksi korban perlu dipertanyakan langsung kepada ahli sehingga dipahami kebenarannya dan tidak hanya dibacakan di depan sidang tanpa ada upaya paksa agar ahli tersebut dihadirkan di depan persidangan. Demikian juga keterangan pendapat ahli Dr. Serina Silitoma SPKJ tidak dihadirkan dan dibacakan sama sekali keterangannya pendapatnya di depan persidangan tanpa alasan yang jelas. Barang bukti dalam perkara ini baik berupa surat dokumen maupun berbentuk barang benda tertera dalam surat tuntutan kami. Petunjuk berdasarkan ketentuan hukum acara pidana bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena sesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan yang tidak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, di mana petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa sendiri. Memperlihatkan isi nota pembelaan dari pledoi dari terdakwa maupun dari penasihat hukum. Pada pokoknya keinginan terdakwa dan penasihat hukum memohon pada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar membebaskan terdakwa Valencia alias Ningsi Lim, anak dari Suryadi, dari dakwaan jaksa penuntut umum, atau setidak-tidak memohon kepada ketua majelis hakim, Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kerawang, setiap majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak terdakwa Valencia alias Ningsi Lim, anak dari Suryadi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah kami membaca dan mencermati nota pembelaan terdakwa maupun dari penasihat hukum, kami jaksa penuntut umum merasakan beban sangat mendalam sebagai seorang ibu rumah tangga yang sedang berperkara, memohon mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan yang menimpa dirinya. Namun di sisi lain kami jaksa penuntut umum berpegang teguh pada azas kepastian hukum yang jelas dan tegas sebagaimana Adegium Fiat Justitiae Peret et Mundus, sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakkan. Bahwa pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 dan bersamaan pula pada hari itu juga nota pembelaan terdakwa dibacakan yang diberi judul habis gelap terbitlah kriminalisasi, di mana pada pokoknya isi nota pembelaan penasihat hukum maupun isi nota pembelaan dari terdakwa hampir sama, menceritakan perjalanan terjadi tindak pidana yang dialami terdakwa yang dilakukan oleh saksi korban yaitu suaminya sendiri. Terdakwa dan saksi korban menjalani hidup berumah tangga dalam kurun waktu 20 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Dalam menjalani bahtera rumah tangga penuh liku-liku, ternyata berujung kepada perceraian secara perdata. Penderitaan dan tekanan fisik yang menimpa diri terdakwa sebelum terlaksananya perceraian terdakwa sudah memohon perlindungan hukum ke pihak yang berwajib, namun terlalu lama untuk ditanggapi. Malah kemudian masing-masing terjadi saling melaporkan yang disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa selama proses persidangan bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang bersumber dari keterangan para ahli dan barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dituduh saat sedang berada di rumah atau toko milik bersama di mana terdakwa sering marah kepada korban.
dengan permasalahan yang tidak jelas dan mengatakan kepada saksi, "Hei Bang Jin, hei Babi, keluar dari rumah dan ceraikan sebagai istrimu." Dan terdakwa juga pernah mengusir korban dari rumah saat terdakwa meminta perusahaan milik korban untuk dialihkan menjadi milik terdakwa. Terhadap fakta hukum tersebut terdakwa bertanya-tanya dan heran, siapa sebenarnya yang harus dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga? Apakah istri atau anak yang lemah wajib dilindungi, atau saksi korban suami terdakwa yang dilindungi dengan perbuatannya sebagai dalam pledoi terdakwa berbunyi, korban meneror, mengintimidasi, mengancam dan mengusir terdakwa dengan menggunakan preman. Korban menelantarkan terdakwa bersama anak-anaknya selama 2 tahun lebih. Lalu terdakwa dipanggil polisi Jambi, dipanggil polisi Polda Jawa Barat, dan dipanggil polres Kerawang. Korban membawa pengacara bernama Fidelis Anwar Masih untuk mengintimidasi dan meminta harta benda jika tidak akan dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Menurut penyidik, merasa sakit hati karena dimarahi pimpinan Polda Jawa Barat di hadapan terdakwa dan anak terdakwa. Korban memilih untuk meninggalkan rumah sesaat setelah pertengkaran. Korban berkali-kali mendatangi terdakwa membawa preman dan mengusir terdakwa pada bulan Juli, Agustus, September 2019. Adanya bukti terdakwalah korban intimidasi. Terdakwalah yang diusir di depan karyawan. Saksi dan pihak terdakwa diabaikan. Kesaksian terdakwa yang mengetahui dan mengalami langsung tidak dipertimbangkan. Korban memfitnah, merekayasa jika terdakwa merebut perusahaan. Selama ini terdakwa yang bekerja keras malah dituduh serakah dan tukang berebut. Hati terdakwa terluka dan harga diri hancur oleh persekongkolan jahat hanya karena pengakuan Cheng Ching dan karyawan yang berpihak kepadanya. Bahwa Komnas HAM perempuan menjelaskan terdakwa mengalami tekanan psikis berkepanjangan sejak menikah. Korban menuduh terdakwa menggugat cerai, menguasai aset, merebut beberapa perusahaan, dan menghalangi korban bertemu anak. Kenapa mesti terdakwa sebagai perempuan yang lemah dituduh melakukan KDRT dan dituntut 1 tahun oleh JPU dengan alasan melakukan kekerasan kepada saksi korban? Tidak lain adalah suami terdakwa sendiri, di mana oleh ahli menyimpulkan akibat perbuatan terdakwa sebagaimana dibacakan oleh JPU di depan sidang, saksi korban mengalami kegoncangan psikisnya akibat perbuatan terdakwa. JPU belum sepenuhnya menggali fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Semestinya diungkap secara komprehensif, terutama keterangan para saksi-saksi maupun para ahli seharusnya dihadirkan atau dihadirkan paksa agar didengar keterangannya secara langsung di depan persidangan, sehingga terungkap fakta-fakta yang sebenarnya demi mendapatkan keadilan yang hakiki. Di hadapan penegak hukum akan terketuk hatinya sebagaimana fakta akan permasalahan sebenarnya, penyebab penderitaan dan siksaan batinnya yang dialami terdakwa selama 20 tahun bersama saksi korban sebagai suami. Tidak hanya dilihat karena terdakwa melontarkan kata-kata tidak sopan atau saksi korban mengatakan tidak tahan karena tertekan batin atas sikap dan perilaku terdakwa. Perbuatan tersebut bukanlah merupakan pidana dan juga bukan merupakan kejahatan. Yang seharusnya perbuatan saksi korbanlah penyebab ini terjadi. Tidak hanya saksi korban saja yang terganggu psikisnya, tetapi terdakwalah yang utama menanggung penderitaan dan perlu dilindungi. Keguncangan psikis saksi korban yang diperlihatkan sebagaimana hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Siloam dan Hospital tanggal 20 Juni 2020 oleh Dr. Seli Senterina Silitonga menerangkan pasien korban saat ini memerlukan pengobatan rutin untuk kondisi depresi dan gejala psikotik, serta hasil pemeriksaan psikologi korban oleh pemeriksaan psikologi korban oleh Biro SDM Polda Jawa Barat menyatakan korban mengalami gangguan kecemasan dan persoalan rumah tangganya disertai gejala stres berat, tekanan psikis, dan keinginan tinggi untuk melukai diri yang mengganggu aktivitas kerja bagi diri korban. Bahwa hasil pemeriksaan oleh ahli Sertirena Silitonga SPKJ dari Rumah Sakit Siloam and Hospital serta hasil pemeriksaan psikologi dari Kepala Biro SDM Polda Jawa Barat tidak menguraikan secara komprehensif faktor yang menyebabkan korban kondisi depresi dan gejala psikotik.
serta mengalami gangguan kecemasan disertai gejala stres berat, tekanan psikis, mengingat korban tidak dalam keadaan membutuhkan penanganan khusus untuk merehabilitasi keadaannya, melainkan korban masih cakep dan mampu berinteraksi baik kepada para koleganya. Terbukti dari fakta-fakta yang terungkap sebagaimana yang dituangkan dalam berkas perkara maupun yang terungkap di dalam persidangan, nyatanya perseteruan antara terdakwa dan dan korban sudah terjadi sejak lama dan telah terjadi perceraian pada tahun 2018, walaupun kemudian rujuk setelah mediasi dan yang terakhir bercerai kembali secara sah dan telah mempunyai kekuatan hukum pada tahun 2020. Dari fakta-fakta hukum tersebut, apabila kita rujuk dengan pendapat-pendapat penggiat anti kekerasan perempuan dan anak di antaranya, pendapat Herkutanto menjelaskan kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan, saya ulangi, suatu kejadian yang bersifat kebetulan atau insidensial tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan. Menurut Mansur Fakih, kekerasan adalah seorang yang atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologis seseorang. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKDRT adalah suatu perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga, termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis. Keterangan terdakwa bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang tertuang di dalam surat tuntutan kami pada pokoknya menolak seluruh keterangan saksi korban. Demikian juga halnya keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang berpihak kepada saksi korban juga tidak dibenarkan oleh terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati, setelah kami menguraikan fakta-fakta yang didapatkan dari keterangan saksi, ahli, ahli, barang bukti, petunjuk, keterangan terdakwa, kemudian tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum pada tanggal 11 November 2021 maupun pembelaan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum pada tanggal 18 November 2021 telah dilaksanakan, yang pada hakikatnya merupakan dialogis menjawab merupakan dialogis jawab-menjawab terakhir dalam proses pemeriksaan. Dalam pasal 182 ayat 1 terhadap tuntutan pidana yang diajukan jasa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapatkan kesempatan mengajukan pembelaan. Atas pembelaan itu penuntut umum berhak pula mendapat kesempatan mengajukan jawaban atau replik atau kontraplik. Dan atas replik ini terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapat kesempatan untuk mengajukan replik atau jawaban kedua kali atau pointer. Sekalipun tuntutan pidana terhadap diri terdakwa telah selesai, kami bacakan dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal 45 ayat 1 junto pasal 5 huruf B Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan menghukum terdakwa Fidensia alias Ningsi Lim, anak dari Suryati, selama 1 tahun penjara dan membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000. Namun tidak ada larangan menurut ketentuan perundang-undangan
jaksa penuntut umum dapat memperbaiki tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan selama masih dalam ruang lingkup pembuktian. Namun perubahan tuntutan tersebut tidak mempengaruhi putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana seadil-adilnya terhadap diri terdakwa. Perubahan tuntutan tersebut didasarkan pada subjektivitas penuntut umum dan tidak dilandasi pada keadilan objektivitas, di mana kehidupan sosial terdakwa Nofriansah alias Neng Silin, anak dari Suryadi, yang kami pandang dari sudut sosiologis dan psikologis dari tekanan atau perbuatan saksi korban, yaitu suaminya sendiri, mendorong terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan dan berpengaruh pada traumatis pada jiwa anak-anak terdakwa. Dengan alasan demikian, maka terhadap penanganan perkara terdakwa Valencia alias Neng Silin, anak dari Suryadi, diambil alih oleh Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai perwujudan dari pelaksanaan kebenaran azas dominus litis sebagai pemilih atau pengendali perkara, dengan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan satu tangan, yaitu di bawah kendali Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi, sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan pokok kejaksaan menyebut bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi, dan lebih lanjut disebutkan pada ayat 2 untuk kepentingan penuntutan perkara Jaksa Agung dan jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukum yang memberi petunjuk-petunjuk, mengkoordinasi dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarki. Dan pengawasan tersebut dalam ayat 3, Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi tetap melekat sebagaimana dalam diatur dalam pasal 18 ayat 1. Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan. Maka Jaksa Agung juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Artinya, Jaksa Agung bukan hanya pemimpin tertinggi di institusi kejaksaan, melainkan juga pemimpin tertinggi dalam bidang penuntutan di institusi manapun yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Dan Jaksa Agung juga diberi hak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan maupun penjelasan mengatakan penyampingan perkara dipenuhi dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari azas legalitas demi kepentingan umum. Pasal 36 C adalah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Pengaturan tersebut pada hakikatnya merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip single prosecution system, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntutan tertinggi negara. Prinsip single prosecution system tercermin pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 2004 yang menyebutkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. and the bar, artinya penuntutan harus ada di satu lembaga, yaitu kejaksaan, agar terpeliharanya kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja. Bahwa berdasarkan azas null prosecution, Jaksa Agung demi kepentingan umum dapat menentukan penuntutan suatu perkara baik sebelum maupun selama persidangan, mengakibatkan penuntutan menolak untuk melanjutkan perkara terhadap terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa apa yang dikemukakan di atas bila dihubungkan dengan program Jaksa Agung, salah satu program perkara adalah pendekatan semangat restoratif justice sebagaimana Perjalanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang ditujukan pada pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, serta jalan penyelesaian dan pertanggungjawaban pelaku dalam penyelesaian perkara pidana yang telah terjadi. Restoratif justice sebagai proses pencapaian keadilan dengan jalan kesepahaman antara kedua belah pihak yang bertikai dengan syarat-syarat harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor 15 Tahun 2020
Akan tetapi terhadap perkara Valencia alias Ningsih Lim, anak dari Suryadi, tidak pernah memohon dan mengajukan upaya restoratif justice agar terlaksananya perdamaian. Dari uraian tersebut di atas, penuntut menyatakan unsur-unsur pasal dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Meskipun tuntutan bebas demi hukum tidak diatur secara limitatif dalam KUHP, akan tetapi penuntut umum dapat saja menentukan sikapnya melakukan penuntutan bebas demi hukum sebelum hakim memutus bebas terhadap suatu perkara dan dinyatakan tidak terbukti sah dan meyakinkan sebagaimana dikehendaki pasal 191 KUHP. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengacu pada pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi negara menarik tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 terhadap diri terdakwa Valencia alias Ningsih Lim, anak dari Suryadi, dan selanjutnya menuntut menyatakan menyatakan terdakwa Valencia alias Ningsih Lim, anak dari Suryadi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal 45 ayat 1 junto pasal 45 huruf B Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Membebaskan terdakwa Valencia alias Ningsih Lim, anak dari Suryadi, dari segala jenis tuntutan. 3. Mengatakan barang bukti 1 lembar kutipan akta perkawinan nomor 26/A/1/2000 tanggal 11 Februari 2000 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjar Pontianak. Kemudian 1 lembar asli keterangan dokter dari Siloam Hospital tertanda tangan Dr. Seri Sertina Sirintonga tanggal 20 Juli 2020. 6 lembar print out percakapan WhatsApp atas nama Valencia dengan Heli dikembalikan kepada saudara Chan Yung Chin. 2 buah flash disk berwarna putih bermerek Toshiba 6 GB dan 30 GB yang isinya adalah rekaman telepon dengan rekaman CCTV di ruko dikembalikan kepada saudari Valencia. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini yang dikemukakan dalam replik penuntut umum atas pledoi dari terdakwa maupun dari penasihat hukum Valencia alias Ningsih Lim, anak dari Suryadi, yang dibacakan dan diserahkan pada hari ini Selasa tanggal 23 November 2021. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Jaksa penuntut umum sah dan Jaksa Utama Media. Terima kasih majelis replik kami, dan atas apa yang kami ucapkan ini sudah bagian dari terakhir replik kami. Terima kasih majelis. Baik, rekan-rekan media sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, terima kasih sudah menunggu hari ini atas undangan kami untuk mengikuti konferensi pers terkait persidangan atas nama terdakwa Valencia alias Ningsih Lim, anak dari Suryadi. Rekan-rekan media, hari ini bersama-sama kita mengikuti persidangan, di mana hari ini agenda persidangan adalah terkait sidang terdakwa Valencia alias Ningsih ini. Agendanya adalah replik dari penuntut umum. Replik penuntut umum adalah menanggapi atas pledoi yang diberikan oleh penasihat hukum dan terdakwa. Rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan sebagaimana konferensi pers kami pada minggu yang lalu ketika kasus ini beredar di masyarakat. Bapak Jaksa Agung memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perkara ini
yang ada di persidangan Pengadilan Negeri Karawang. Dengan cukup perhatian yang sangat penting dan atensi yang khusus oleh Bapak Jaksa Agung, kami telah menyampaikan penanganan perkara ini selanjutnya diambil alih dan dikendalikan Kejaksaan Agung, yaitu langsung oleh Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, ketika dikendalikan oleh Jampidum, maka untuk hari ini segala replik telah dilakukan dan diambil alih, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menunjuk tim Jaksa P16A dan tim Jaksa P16A yang berada di Kejaksaan Agung. Tadi rekan-rekan sudah menyaksikan ada 3 orang jaksa senior pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk menjadi P16A yang hari ini telah membacakan replik yang sudah kita dengar bersama. Rekan-rekan sekalian, kami tidak banyak menyampaikan terkait pertimbangan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini. Namun kami ingin menyampaikan bahwa dengan pengendalian diambil alih di Kejaksaan Agung merupakan asas dari Dominus Litis, di mana Jaksa Agung adalah pengendali dan merupakan penuntut umum tertinggi. Oleh karena itu, penuntutan ini sebagaimana tadi yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan tuntutan atas persetujuan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rekan-rekan, sebagaimana juga kami ingin sampaikan kepada seluruh rekan-rekan sekalian bahwa Jaksa Penuntut Umum tadi dengan melakukan selama untuk persiapan untuk replik ini membahas setiap berkas yang sudah masuk, kemudian meneliti kembali hasil persidangan, baik itu pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti, sehingga dengan tadi disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum jelas bahwa tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya tanggal 11 November 2021 ditarik. Dengan ditariknya tuntutan, maka tuntutan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tadi juga melakukan penuntutan, memperbaiki tuntutan yang sebelumnya dengan menyatakan bahwa terdakwa Valencia alias Neng Silim, anak dari Suryadi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal 45A ayat 1 junto pasal 5 huruf B dari Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu tadi penuntut umum sudah menyatakan tuntutannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa Valencia alias Neng Silim, anak dari Suryadi, dari segala jenis tuntutan. Rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan pertimbangan ini merupakan bentuk wujud rasa keadilan yang dinilai oleh Bapak Jaksa Agung pantas dan harus diterapkan kepada terdakwa. Rekan-rekan, kami ulangi, Bapak Jaksa Agung kembali memerintahkan kepada seluruh jaksa yang menangani perkara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap wajib untuk mengedepankan hati nurani dan profesionalisme. Rekan-rekan sekalian, kami juga ingin menyampaikan hasil eksaminasi khusus yang dilakukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah selesai dan telah dikirimkan
dan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Demikian kira-kira rekan-rekan sekalian press conference kami terkait terdakwa Valencia alias Nengsi Lim, anak dari Suryadi. Dan selanjutnya rekan-rekan untuk terdakwa Chan Yung Chin juga tadi telah dibacakan tuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung, dan mari kita tunggu bersama karena berikutnya 1 minggu ditunda persidangan ini untuk diberikan kesempatan kepada pihak terdakwa dan penasihat hukum untuk melakukan pembelaan atau pledoinya dari terdakwa maupun penasihat hukum. Demikian kira-kira rekan-rekan, dan kami pada saat ini ingin menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kerawang dan berjajaran yang telah memfasilitasi terselenggaranya konferensi pers hari ini. Dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis hakim yang menangani kedua terdakwa ini, yang mempersilahkan kita semua untuk bisa menyaksikan persidangan ini terbuka secara umum. Dan selanjutnya kami juga atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang hadir hari ini untuk melakukan konferensi pers dengan kami. Demikian kira-kira rekan-rekan sekalian, mungkin ada pertanyaan, mohon nama dan dari media mana. Silakan. Ya, baju kota dulu, nomor 1. Izin Pak, dari Azam dari Warta Kota, Tribun Network. Mau nanya ada 2 hal. Pertama, bisa diperjelas tidak tadi pertimbangan dari jaksa soal menarik tuntutan itu, bahkan meminta hakim untuk membebaskan poin-poin utamanya, bisa diperjelas itu apa? Bapak yang bicara. Yang kedua, Ya. yang kedua itu mengingat tadi hasil hasil pemeriksaan tadi itu ada langkah-langkah antisipasi ke depannya gitu, arahan dari Jaksa Agung ke setiap kejaksaan negeri agar hal serupa tidak terjadi apa gitu Pak, dan evaluasi apa yang akan dilakukan terhadap kejaksaan yang ada di daerah-daerah itu. Baik, terima kasih dari Mas Azan ya, dari Warta Kota. Untuk pertanyaan tadi pertimbangan, nanti Pak Jaksa Penuntut Umumnya menyampaikan. Terkait langkah-langkah, selalu Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum selaku pengendali perkara tindak pidana umum sudah sering menyampaikan baik itu aturan, SOP, dan menggugah para seluruh jaksa untuk berhati-hati dan secara profesional menangani perkara-perkara yang terjadi dan ditangani oleh masing-masing jaksa. Dan SOP yang ada itu sudah cukup jelas. Sebagaimana kami sudah sampaikan, ada beberapa temuan eksaminasi khusus dan sudah kami rilis di minggu lalu, dan hal itu akan menjadi perhatian bagi para jaksa untuk lebih profesional dan lebih hati-hati, karena hal ini, perkara ini adalah perkara yang menyangkut hubungan rumah tangga pada awalnya. Ini harus menjadi perhatian yang serius oleh seluruh jaksa untuk melakukan dan meneliti berkas perkara sejak SPDP masuk, pra penuntutan, baik itu di persidangan dan sampai itu dilakukan putusan dan eksekusi. Ini bersama-sama mari kita terima kasih kepada teman-teman media yang telah juga berpartisipasi. Oleh karena itu kita melihat hal ini menjadi masalah atau yang menjadi hal yang menjadi atensi serius bagi pimpinan kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan. Dan bagi para jaksa yang tidak profesional, kita tunggu bagaimana hasil pemeriksaan pengawasan Kejaksaan Agung dan hukuman, apakah hukuman disiplin itu nanti setelah Jaksa Agung Muda Pengawasan selesai melakukan pemeriksaan terhadap. Berarti baru aspidum itu ya, Perlu kami jelaskan kepada rekan-rekan, dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian perkara, mohon rekan-rekan
karena ada di beberapa media dinyatakan dicopot. Kami sudah menyatakan rilis bahwa untuk mempercepat persidangan, asisten tindak pidana umum ditarik ke Kejaksaan Agung sebagai jaksa fungsional. Ini merupakan mutasi diagonal. Karena kalau pencopotan sudah ada pembuktian dari bidang pengawasan dulu, baru ada pencopotan. Jadi biar paham, karena masih ada beberapa media yang menyampaikan di pemberitaan itu pencopotan. Tetapi ini ditarik sementara ke Kejaksaan Agung untuk mempercepat penyelesaian. Dan oleh karena itu, hadir saat ini di sebelah kiri saya PLT Aspidum, yaitu Bapak Aspisus, dan mohon rekan-rekan yang salah memberikan foto ketika saya memperhatikan masih ada teman-teman media yang menunjukkan foto Aspidum. Yang ungkapkan ya dalam pledoi tersebut kan di masalah penggelapan berkas dan sebagainya, itu apakah akan gugur atau seperti apa? Lain modus itu. Nah, itu lain dari pokok perkara ini, ya Mas ya. Ini dengan kasus atau perkara hal semacam ini baru pertama kali terjadi di Indonesia atau sebelumnya udah pernah Pak? Ada tuntutan yang ditarik gitu? Iya. Ini adalah hak dan kewenangan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang mengendalikan perkara penuntutan di seluruh Indonesia. Baru pertama berarti eksaminasi baru pertama ya Pak? Baru pertama ini berarti Pak? Ya, ini baru pertama. Pak, Cukup, teman-teman? Michael Pak dari Karawang Pak. Ketika keputusan ini sudah menjadi keputusan pengadilan dan memiliki sifat hukum yang tetap, apakah ketika ada kejadian serupa bisa tidak diterapkan pencabutan ini? Gimana? Ketika sudah menjadi keputusan pengadilan, menjatuhi keputusan pengadilan kan memiliki sifat hukum yang mengikat, dan ketika ada kejadian hal semacam ini yang sama, apakah bisa? case-nya berbeda. Nanti ya nggak bisa disamakan semua case, sehingga itu ya case by case. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Kebijakan Jaksa Agung sendiri seperti apa sih ini terkait ini sampai ngambil keputusan tuntutan menarik tuntutan politik? Kan tadi sudah saya sampaikan, itu ini Bapak Jaksa Agung melihat ini dengan hati nurani dan hasil penelitian yang dilakukan oleh jaksa kembali, yang dilakukan oleh jaksa-jaksa Kejaksaan Agung, sehingga inilah diputuskan. Dan ini sudah berjenjang dari jaksa persiapan tadi Pak Asnan untuk jaksa penuntut umum, naik ke Jampidum, dan selanjutnya kepada pimpinan. Itu kira-kira ya Pak ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf bila ada yang salah. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.